Pernahkah terpikir, mengapa pikiran yang sama terus menarik kejadian yang sama? Mengapa emosi yang dipelihara diam-diam justru menjadi takdir yang terlihat nyata? Dan mengapa ketika hati damai, hidup terasa selaras? Namun saat batin kacau, dunia seakan ikut berantakan. Apakah semesta sedang menghukum? Atau sebenarnya semesta hanya memantulkan? Hari ini kita akan bahas satu hal yang jarang benar-benar dipahami. Hukum semesta bukan sekedar teori manifestasi, bukan sekedar hukum tarik-menarik, tapi hukum kesatuan, bahwa tidak ada yang terpisah, tidak ada yang benar-benar di luar. Segalanya satu dan semuanya berada dalam hukum Tuhan. Banyak orang mengira hukum semesta adalah sesuatu yang mistis, padahal hukum semesta bekerja seperti gravitasi. Gravitasi tidak memilih siapa yang jatuh, api tidak memilih siapa yang terbakar. Begitu juga hukum kesadaran. Apa yang ditanam dalam pikiran, diperkuat oleh emosi, dan diyakini dalam hati, akan membentuk realitas yang dialami. Bukan karena semesta memiliki niat, tetapi karena semesta bekerja melalui hukum getaran. Segala sesuatu adalah energi, pikiran adalah energi, perasaan adalah energi, kata-kata adalah energi. Dan energi tidak pernah benar-benar hilang. Ia beresonansi, ia menari yang sefrekuensi. Namun di atas semua hukum itu ada satu hukum tertinggi, yaitu hukum kesatuan. Hukum kesatuan mengatakan bahwa seluruh kehidupan berasal dari satu sumber. Dalam spiritual disebut Tuhan, dalam sains disebut dengan energi universal, dalam metafisika disebut kesadaran kosmik. Namanya boleh berbeda-beda, hakikatnya satu. Jika seluruh alam berasal dari satu sumber, maka setiap manusia bukan entitas terpisah, melainkan bagian dari keseluruhan. Seperti ombak dan lautan. Ombak terlihat berbeda, tapi esensinya tetap air. Manusia terlihat berbeda, tapi esensinya tetap berasal dari Tuhan. Artinya apa? Ketika menyakiti seseorang, sebenarnya sedang berusaha harmonik diri sendiri. Ketika membenci, energi kebencian itu lebih dulu membakar batin sendiri. Ketika memaafkan, yang lebih dulu merasakan damai adalah diri sendiri. Karena tidak ada yang benar-benar di luar, semua terhubung. Masalahnya bukan pada hukum semesta, masalahnya pada tingkat kesadaran. Orang yang hidup dalam kesadaran mengira hidup hanyalah kebetulan, padahal setiap pengalaman adalah cermin, setiap konflik adalah pantulan, setiap pertemuan adalah resonansi. Kesadaran berarti melihat bahwa bukan dunia yang perlu dikendalikan, tapi batin yang perlu diselaraskan. Jika batin penuh kekurangan, realitas akan memantulkan kekurangan. Jika batin penuh syukur, realitas perlahan menyesuaikan diri. Bukan karena Tuhan bisa dimanipulasi, tapi karena Tuhan menetapkan hukum yang konsisten, dan hukum itu tidak pernah salah. Kesalahan terbesar dalam memahami hukum semesta adalah memisahkannya dari Tuhan. Seolah-olah semesta bekerja sendiri, seolah-olah cukup afirmasi lalu semua terjadi. Padahal hukum semesta adalah bagian dari hukum Tuhan. Tuhan bukan sekedar entitas jauh di langit. Tuhan adalah sumber kehidupan yang mengalir dalam setiap detik jantung manusia. Kesadaran tertinggi bukan tentang meminta, tapi tentang menyatu. Menyatu berarti selaras, selaras berarti menerima, menerima berarti percaya. Saat kesadaran menyatu dengan kehendak Tuhan, hidup tidak lagi dipenuhi perlawanan. Bukan berarti tanpa ujian, tapi ujian tidak lagi menghancurkan. Karena yang diuji bukan lagi ego, melainkan dimatangkan jiwanya. Ini tanda seorang mulai memahami hukum kesatuan. Ia tidak mudah menyalahkan, ia tidak mudah iri, ia tidak terobsesi mengontrol orang lain. Lebih fokus memperbaiki diri, lebih tenang dalam memahami keadaan. Karena disadari, apapun yang terjadi di luar adalah respon terhadap keadaan di dalam, dan keadaan di dalam selalu bisa diperbaiki. Coba renungkan, jika semua berasal dari satu sumber, mengapa masih merasa sendiri? Jika semua saling terhubung, mengapa saling memelihara kebencian? Jika Tuhan menetapkan hukum yang adil, mengapa masih takut pada masa depan? Kesadaran hukum semesta bukan tentang menjadi sakti, bukan tentang menarik kekayaan tanpa usaha, tetapi tentang kembali pada kesatuan. Bahwa hidup bukan pertempuran melawan dunia, melainkan perjalanan menyadari siapa diri sebenarnya. Dan saat kesadaran itu muncul, hidup tidak lagi terasa berat, karena yang berjalan bukan lagi ego yang terpisah, melainkan jiwa yang menyatu dengan sumbernya. Sejak kecil manusia diajarkan tentang aku dan yang lain. Ada diriku, ada orang lain, ada dunia di luar sana. Padahal perasaan terpisah inilah akar dari perbanyakan penderitaan. Mereka terpisah membuat manusia takut kehilangan, takut tersaingi, takut tidak cukup. Dari rasa takut itu lahirlah keserakahan, dari keserakahan lahir konflik, dari konflik lahirlah penderitaan. Hukum kesatuan mengajarkan sesuatu yang sangat dalam.
yang dilihat dari sebagai musuh menjadi sebenarnya guru, yang dianggap penghalang sebenarnya penguat, yang terasa menyakiti sebenarnya sedang membuka kesadaran. Karena jika semua berasal dari sumber, maka setiap kejadian adalah sebagian dari rencana pembelajaran jiwa. Tidak ada yang kebetulan, semuanya terhubung. Banyak orang ingin mengubah nasib tanpa mengubah batin, ingin hasil berbeda tapi pola pikir tetap sama, ingin hidup damai tapi hati penuh penghakiman. Hukum semesta tidak bekerja berdasarkan keinginan sesaat. Ia bekerja berdasarkan dominasi energi yang dipancarkan setiap hari. Jika setiap hari dominannya adalah keluhan, maka keluhan menjadi frekuensi utama. Jika setiap hari yang dominan adalah rasa cukup, maka rasa cukup menjadi magnet. Namun ini bukan sekedar teknik berpikir positif. Kesadaran jati bukan memaksa diri untuk terlihat baik, tapi berani menyadari luka, menerima bayangan, dan membersihkan hati. Karena selama di dalam masih ada konflik, di luar akan terus muncul cerminnya. Dan ketika di dalam mulai damai, perlahan dunia luar mengikutinya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara memandangnya berubah. Pertanyaan besar sering muncul. Jika semua hukum bekerja melalui getaran, lalu di mana peran takdir? Jawabannya sederhana, namun dalam. Tuhan menetapkan hukum, manusia memilih respon. Hukum sebab akibat adalah bagian dari kehendak Tuhan. Namun, kesadaran menentukan bagaimana sebagai itu dikola. Takdir bukan penjara, takdir adalah jalur pembelajaran. Setiap manusia diberi ruang untuk tumbuh, dan pertumbuhan itu terjadi melalui pengalaman. Ada yang belajar melalui kehilangan, ada yang belajar melalui kegagalan, ada yang belajar melalui keberlimpahan. Semua tetap dalam hukum yang sama, semua tetap dalam satu sumber. Ketika kesadaran meningkat, sesuatu berubah. Keinginan tidak lagi terdorong oleh ego, tapi oleh makna. Ambisi tidak lagi untuk mengalahkan, tapi untuk memberi manfaat. Doa tidak lagi sekedar meminta, tapi menjadi bentuk penyelarasan. Di titik ini, hidup terasa lebih ringan, karena tidak lagi berjuang melawan arus semesta, melainkan bergerak bersama arusnya. Dan saat bergerak bersama arus Tuhan, jalan mungkin tetap berliku, tapi hati tetap tenang. Renungan dalam diam. Jika segala sesuatu terhubung, maka setiap pikiran adalah doa. Jika segala sesuatu adalah doa, maka setiap tindakan adalah gelombang yang menyebar. Jika Tuhan adalah sumber dari segalanya, maka menjauh dari kesadaran berarti menjauh dari kedamaian. Bukan semesta, bukan untuk ditakuti, bukan untuk dimanipulasi, tapi untuk dipahami dan diselaraskan. Karena pada akhirnya perjalanan spiritual bukan tentang menjadi seorang yang berbeda, melainkan menyadari bahwa sejak awal jiwa sudah satu dengan sumbernya. Dan ketika kesadaran itu benar-benar hidup, tidak ada lagi pernyataan tentang mengapa hidupku begini. Yang ada hanya satu kalimat dalam hati, semua sedang bimbing menuju pulang. Sebelum menutup pembahasan ini, diam sejenak, tarik napas perlahan, rasakan detak jantung. Di sana ada kehidupan, dan kehidupan itu bukan milik pribadi, tapi titipan dari sumber yang Maha Esa. Hukum semesta bukan sesuatu yang jauh, ia bekerja dalam setiap pikiran, dalam setiap niat, dalam setiap getaran hati. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang sia-sia. Apa yang sudah terjadi hari ini bukan hukuman, bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses penyadaran. Semakin sadar, semakin selaras, semakin damai. Dan ketika damai sudah ditemukan di dalam, di luar tidak lagi menakutkan. Ingatlah, bukan semesta yang perlu ditaklukkan, bukan takdir yang perlu dilawan. Yang perlu dilakukan hanyalah kembali kepada kesadaran, kembali kepada kesatuan, kembali kepada Tuhan. Karena pada akhirnya semua perjalanan jiwa hanya menuju satu arah, pulang. Jika pembahasan ini terasa menyentuh, jika ada bagian yang membuka kesadaran, jangan biarkan berhenti di sini. Karena perjalanan memahami hukum semesta dan kesatuan dengan Tuhan tidak selesai dalam satu pertemuan. Dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe agar setiap pengingat tentang kesadaran getaran dan makna hidup terus hadir menemani langkah. Like jika hati terasa terhubung. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyadarkan. Semakin banyak jiwa yang sadar, semakin luas cahaya menyebar. Tetap bertumbuh, tetap selaras, dan tetap ingat, semua sedang kembali menuju sumber. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.